Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal i'timadi wal i'tisami bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. Bersyukur atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah atas kebaikan dan merupakan sebuah tanda rasa syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru sepanjang sejarah peradaban. Semoga kita juga istiqamah dengan sunnah beliau dalam menapaki kehidupan dalam dunia yang fana. Semoga kelak kita di padang mahsyar diakuinya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Jami'at Thayyibah, pada kesempatan kali ini kita masih berdiskusilah gitu ya, tentang masalah fadilah salat berjamaah. Yang kemarin kita sudah bahas beberapa item. Pada malam ini kita akan coba menyambung sedikit terkait dengan fadilah salat berjamaah dan apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika melangsungkan salat berjamaah, karena kita mengharapkan fadilah salat berjamaah 27 kebaikan. Yang pertama, setelah kita masuk masjid dan imam sudah di depan dan diperintahkan sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada imam untuk menginstruksikan kepada jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf untuk salat berjamaah. Dan ini fi'lur Rasul, dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sang imam harus memastikan bahwa jamaahnya mengikuti tata cara salat berjamaah sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Jadi seyogianya di masjid-masjid manapun pembekalan terkait dengan salat berjamaah ini mesti harus diadakan. Ya. Karena nanti bagi mereka-mereka yang datang berikut atau disebut dengan jamaah pendatang, nah ini kan beda-beda pemahamannya kan terkait dengan tertibnya shaf dalam melaksanakan salat berjamaah. Nah, jadi penduduk masjid atau penduduk kampung yang ada di dalamnya masjid memberikan contoh bagaimana cara berdiri ketika salat berjamaah. Jadi pembekalan ini perlu diberikan kepada semua masjid dan itu harus ditanggungjawabin oleh DKM masjid. Kalau ada di bidang seksi dakwah, karena bidang seksi dakwah lah yang memberikan pemahaman ini kepada jamaah tetap di masjid itu. Ini udah berpuluh tahun salat berjamaah, tapi pemahamannya terkait dengan berdiri dalam shaf salat berjamaah juga masih rancu, masih belum paham dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang menghalangi kita mendapatkan fadilah 27 kedudukan dan fadilah dalam salat berjamaah. Ya. Jadi kalau ada orang di samping kita yang belum faham tata cara salat berjamaah, kasih tahu bahwasanya shaf itu harus lurus dan rapat. Nah, rapatnya kemarin kita sudah bahas, ya. Nanti akan saya sampaikan beberapa hadis terkait pendukung dengan materi yang kemarin yang saya sampaikan. Yang pertama, hadzu bainal manaqib wal aqdam. Ya, persatukan, sentuhkan manaqib. Kalau di istilah lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul masaha manaqibana. Rasul itu menghapus ataupun mengarahkan pundak-pundak kami bertemu dengan pundak-pundak sebelahnya. Hadzu bainal manaqibi wal aqdam, dan kaki juga bertemu. Nah, itu. Jadi lurus dan rapatnya shaf ukurannya sejauh itu. Ya. Jangan sampai kita alergi dengan teman sebelahnya. Emang masalahnya apa? Wah, Ustadz, ini kan pemahaman satu golongan pemahaman itu. Bukan. Hadis ini umum, bukan satu golongan saja. Kan ada satu golongan yang fokus concern ya dengan kalau sholat berjamaah itu mesti. Memang itu aturannya. Hadis ini bukan milik mereka. Kalau mau mendapatkan fadilah 27 darajat di sisi Allah dengan melalui salat berjamaah, maka lakukan aturan mainnya. Ya. Nah, kalau ditanya, ada hadisnya enggak kalau shaf itu harus renggang-renggang? Ada. Yang ada hadisnya itu hadzu bainal manaqib wal aqdam. Menyentuhkan pundak satu dengan yang lainnya dan kaki juga bertemu. Itu aturan main dalam salat berjamaah. Nah, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis, imam berkewajiban ya ataupun berhak
untuk menegur jamaah yang bandel. Jadi kalau ada imam yang ngomel aja gitu ya, mengurus saf salat, itu ada haknya. Karena pada suatu saat ada orang wadian, ada orang kampung datang berjamaah di Masjid Nabawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Ya ibadallah, sawu sufufak." Hei hamba Allah, benahin safnya, luruskan safnya. Nah, itu. Jadi imam juga harus berkontribusi untuk mendapatkan nilai fadilah 27 kelebihan ketimbang salat sendiri di rumah yang mendapatkan 1 kelebihan. Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita membahas tentang redaksi hadis, maka salat berjamaah tanggungan buat semuanya tanpa terkecuali. Redaksi hadisnya sering kita dengar, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan barisan. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya lurus dan rapatnya barisan, min iqamatis salah, ya, dari salah satu syarat kesempurnaan salat berjamaah. Kalau ada satu orang yang tidak mengindahkan perintah ini, maka seluruhnya tidak mendapatkan 27 kelebihan. Karena perintahnya fi'il amr, perintahnya untuk semua, bukan untuk person. Sawu, kalian rapikan dan luruskan shaf. Ya, fa inna tasyiyatas sufuf, lurus dan rapatnya shaf satu syarat untuk mendapatkan kesempurnaan salat berjamaah. Tentu Bapak yang dimuliakan Allah, yang sering ke masjid, yang salatnya ke masjid, rasanya rugilah kalaulah hal-hal seperti ini kita tidak concern dalam hal ibadah kita. Maka yang sering sholat di masjid tentu menjadi contoh buat yang lainnya, atau menjadi ladang ibadah buat yang lainnya untuk mengajak mereka-mereka yang belum faham dan yang belum mengerti tentang tata cara salat berjamaah. Ya, itu yang pertama Bapak yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, russu sufufakum, ya, luruskan barisan kalian dalam salat. Wa qaribu bainaha, dan saling berdekatanlah. Qarib, ini qarib dekat, mendekat. Nah, sahabat karib, ya kan? Ada sahabat karib, berarti sahabat dekat. Nah, qaribu, ya, jadi di antara shaf itu diperdekat, ya. Kemudian wahadzul a'naq, ya, dan satukanlah pundak satu sama lain. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di dalam genggaman tangannya, inni azalla syaitan
yadkhulu min khilalis sufufi ka'annaha khazaf. Hadits sahih rawahu Abu Daud bi isnadin ala tariqis syaratin. Jadi demi sesungguhnya diriku pada genggaman tangannya. Nah, ini persumpahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mendekatkan satu sama lain jamaah yang lain dengan yang lainnya dalam shaf salat merupakan salah satu tata cara aturan dalam salat berjamaah. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu akan menempati di antara shaf yang kosong dan yang ada selahnya. Seperti anak sapi atau anak kambing yang masuk di sela-sela, ya, di sela-sela kaki-kaki kita. Jadi maka kalau saya pribadi nih, ketika rapat shaf pertama kali mau takbiratul ihram memang terasa sesak. Maka kadang-kadang saya berpikir, apakah hal ini yang menyebabkan orang tidak mau berdekatan dalam shaf? Harus ada jarak. Memang terlalu sesak. Kadang-kadang merasa, tapi setelah satu rakaat mulai bergeser-geser, ya kan? Ya, mulai bergeser tuh. Terasa udah lapang dan lain sebagainya. Dan ini mengakibatkan bahwa peluang-peluang syaitan datang kepada kita untuk membisik-bisiki sesuatu sangat rentan, karena dia bercokol di antara kaki-kaki kita ataupun selah-selah yang ada di kaki-kaki kita, karena tidak rapatnya shaf dan tidak lurusnya shaf dalam salat. Nah, maka kemarin itu sering pernah kita singgung, ya, bagi jemaah yang membawa, kalau shaf kita di sini kan udah aman lah, ya, tidak dikapling-kapling, ya. Ada di beberapa masjid kaplingnya, sholat sajadahnya besar-besar banget, lebar-lebar banget, sehingga satu shaf itu dua shaf itu muat 3 orang. Nah ini juga perlu, ya, yang membawa sajadah kalau kita di sini tidak dikapling. Nah ini memungkinkan kita untuk lebih rapat dan lebih lurus. Ya, makanya saya berpikir gimana caranya itu membuat satu guidance ataupun aturan sehingga jemaah kita ini bisa shafnya itu lurus dan bisa rapat. Nah, kemarin saya umumkan itu. Nah, semoga nanti imam-imam juga mengikuti itu. Apa? Rapatkan shaf. Rapatnya shaf, bahu dengan bahu yang lainnya bertemu, ya. Untuk meluruskannya, tumit paling belakang menginjak garis karpet. Itu nggak ada hadisnya, Pak. Nggak ada hadisnya. Oh, dulu nggak ada karpet. Nah, kalau kita di sini karpet. Nah, itu untuk panduan saja. Nah, nggak ada masalah. Nah, jadi diinjak aja garis karpet yang ada. Kalau untuk di masjid kita, kadang masjid nggak ada garis karpeternya kan, jadi bingung juga kan gitu. Berarti tumit satu sama lain harus lurus. Nah, kemarin kenapa nggak ujung kakinya atau jempol kakinya dirapatkan atau kakinya? Maka sebagian para ulama melihat bahwa kaki masing-masing jamaah itu berbeda-beda. Ada yang panjang, sehingga kalau kakinya yang panjang, otomatis kita harus menyesuaikan. Berarti tumitnya nggak sama. Tapi kalau fokusnya ke tumit, siapa sih tumit yang panjang? Nggak ada tumit yang panjang. Tumit itu sama semua. Maka fokusnya di tumit. Ya, jadi tumit satu sama lainnya harus bersamaan. Nah, seperti inilah kira-kira. Tumit yang sebelah, lihat tumitnya. Nah, rapatin. Ya. Nah, ini sebenarnya kebijakan masing-masing masjid. Pada intinya yang diharapkan adalah, ya, kelurusan shaf dan rapatnya shaf.
Sehingga dalam pelaksanaan ibadah salat berjamaah kita mendapatkan nilai fadilah itu minimal, kita berusaha sebaik mungkin. Bapak yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemahaman kita terkait dengan salat berjamaah. Nah, ini jadi diawali dari itu sehingga ketika kita memahami bahwasanya fadilah salat berjamaah itu difadilah atau dilebihkan oleh syariat Islam kepada umat Islam untuk melaksanakan salat berjamaahnya di masjid. Bagaimana tata cara salat berjamaahnya? Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi. Dan saya yakin para jamaah yang hadir di masjid ini sudah memahami tentang hadis-hadis terkait dengan fadilah dan perintah untuk salat berjamaah. Nah, ini ma'ruf ya, ini terkenal hadisnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا أَوْجَبَ اللَّهُ الصَّلَاةَ الْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْخَوْفِ, ya, maka Allah mewajibkan salat berjamaah ketika kondisi dalam keadaan takut. Nah, ini kan dalil bahwasanya salat berjamaah itu sebagian para ulama menghukuminya dengan wajib. Nah, ini dasarnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan salat berjamaah itu sunnah muakkadah, dan sebahagian pengikut Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Mewakili. Umpamanya di komplek Korea Thayyibah ini ada masjid, penduduk komplek tidak ada yang salat berjamaah, maka satu komplek kena sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kalau fardu kifayah. Atau satu kampung tidak ada yang azan dalam 5 waktu, kayak di kampung saya kan numpuk warganya cuman satu kampung itu, yang orang pendatang juga kagak ada, jarang-jarang lah. Satu kampung tidak ada yang salat berjamaah satu waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi kepada mereka. Itu kalau kita hukumkan salat berjamaah fardu kifayah. Nah, itu ya. Nah, kalau di masjid kita insyaallah ya, nah, sudah tertata rapih. Dari masjid-masjid perkotaan juga sudah 5 waktu itu tetap azan, kemudian dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ketika di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa salatnya mereka yang berperang di jalan Allah kudu harus salat berjamaah. Terjadi peperangan di zaman Rasul. Ini di surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Fa'idha kunta fihim, ketika Muhammad engkau berada di antara mereka, fa'aqamta lahumus salah, maka dirikanlah beserta mereka melaksanakan salat. Dirikan salat beserta mereka. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaklah berdiri satu golongan dari mereka beserta engkau. Jadi saf pertama berdiri dengan Rasul di rakaat pertama, saf yang kedua siap-siap melihat musuh ada kagak, gitu ya. Rasulullah salat, ya kan? Ini namanya salat khauf, salat ketika pada peperangan. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan sebagian yang lain
menyiapkan pedang. Maka para ulama mengambil firman Allah ini menjadi dalil bahwa salat berjamaah itu wajib. Sebagian, termasuk Imam Hambali. Nah, dengan demikian para ulama mengkiaskan ketika Rasulullah terjadi perang dan dia mengikuti peperangan, mereka sholat dalam keadaan berjamaah. Apalagi yang tenang-tenang, aman. Siapa yang mengganggu? Tidak ada. Semaunya kita mau ke masjid, tidak ada yang mengganggu. Tentu ini lebih diutamakan sholatnya dalam keadaan berjamaah. Itu yang pertama. Ya. Jadi sholat berjamaah dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas tadi tentu menjadi syarat untuk meraih fadilah 27 kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, biar kita memahami salat berjamaah ini alangkah pentingnya buat kita sebagai umat Rasulullah yang istiqamah dengan sunnah beliau. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ditanya, "Mas, kok salatnya di masjid?" Maka saya bilang, bagi kita pemahaman sunnah itu ada dua. Kalau sunnah ala tariqati hukmi syar'iyah, bolehlah kita memahami seperti ini, Pak. Ya. Kalau pemahamannya selama ini memahami sunnah, maka sekarang rubahlah. Sunnah ala tariqatil fahmi syariah, sunnah atas jalan memahami syariat Islam atau syariat hukum Islam, berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Itu pemahaman konteks hukum syariat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Paham ya? Sunnah dalam pelaksanaan ibadah berbeda dengan sunnah dalam pemahaman tariqah asy-syari'iyah, dalam pemahaman hukum syariat. Kalau pemahaman pengamalan syariat, maka sunnah itu diartikan kalau dikerjakan beruntung, kalau tidak dikerjakan merugi. Contoh, Mas, kok nggak sholat qobaliyah subuh? Kan sunnah, Pak. Kalau saya kerjakan, saya berpahala. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Makanya kita tidak terlalu begitu rughbah, tidak terlalu tidak terlalu bersemangat. Nih, kalau pemahamannya seperti itu memang syariat ini kacau. Ya. Tapi kalau pemahaman sunnah dalam pengamalan syariat, kalau kamu kerjakan, kamu beruntung. Tapi kalau kamu tidak kerjakan, kamu merugi. Nah, kalau ini mikir kan? Mikir dia. Berarti selama ini kalau kita tidak melakukan sunnah yang dikerjakan oleh Rasul, maka kita dalam konteks hamba-hamba Allah yang berada di dalam kerugian. Wabil khusus salat berjamaah. Coba bandingkan, Pak. Rugi nggak kira-kira? Kalau Bapak salat sendiri di rumah dengan salat berjamaah mendapatkan 27, kira-kira Bapak rugi berapa? 26. Ini masih banyak orang yang mau rugi, Pak. Dikasih 27 maunya 1. Nah, ini
Jadi ini harus terpatri buat kita. Kalau yang istiqamah sudah salatnya di masjid kullu waktu salat, alhamdulillah, istiqamahlah dengan itu. Kalau yang belum, teruslah berusaha. Teruslah berusaha. Kan kadang-kadang kita ini orang sibuk ya. Kalau yang udah pensiun lah, wajar lah ya. Nah, ini yang banyak tantangan di luar, yang harus ke sana pontang-panting cari nafkah. Tapi ketika mereka yang pontang-panting ke sana kemari membutuhkan waktu dan mereka berusaha selalu salat berjamaah, dan ini fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dari mereka-mereka yang sedang menunggu waktu-waktu salat. Tapi mereka yang sudah tidak banyak kesibukan urusan dunia dan melazimkan salat berjamaah di setiap waktunya, dan ini juga sangat-sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita berikan pemahaman kepada jamaah sehingga masjid itu menjadi sarana untuk meluapkan segala apa yang kita keluh kesahkan dalam kehidupan. Seorang tukang ojek online tidak dapat penumpang. Ketika dia mendengar azan, maka dia ke masjid dan dia berkeluh kesah kepada Allah setelah sholat. Masjid tempat untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita lakukan setiap waktu sholat yang kita laksanakan. Dan untuk menguatkan kita kembali, walaupun tadi ayat yang di atas ini perbandingan kata para ulama, namanya qiyasul awlawiyah. Salah satu pengambilan istinbat hukum dalam Islam selain daripada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang disebut qiyas. Nah, qiyas ini juga di saat Rasulullah berperang sekalipun, mereka para sahabat yang ikut dengan Rasulullah masih melaksanakan salat berjamaah. Mana dalilnya? Dalilnya di surat An-Nisa ayat 102. Yang kedua, dalil keutamaan dan perintah untuk melaksanakan salat berjamaah setiap waktu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, apa bunyinya? Wa aqimus shalah. Kalian dirikan salat. Wa atuz zakah. Dan tunaikan zakat. Warka'u. Dan kalian rukuklah ma'ar raki'in. Beserta orang-orang yang rukuk. Nah, jadi orang-orang yang rukuk adanya di masjid. Ya, mana ada orang-orang yang rukuk di rumah? Kalau yang orang yang rukuk di rumah sendirian, ya cewek paling, ya di masjid. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan ini kepada kita agar kita bisa meraup kebaikan-kebaikan dari seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah salat berjamaah sesuai ketentuan yang sudah ditentukan. Lurusnya shaf dan rapatkan shaf. Berikutnya Bapak yang dimuliakan Allah, ini untuk menguatkan hati kita juga. Ya, bahwasanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslim. Nah, jadi hadis ini sahih. Apa di dalam hadis itu? Ini juga kelebihan dalam pelaksanaan salat berjamaah. Man sami'an nidaa, siapa yang mendengarkan nida, panggilan azan, ya, falam ya'tihi
fala salata lahu illa minal udhurin. Siapa yang mendengar azan maka tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Dalam sini ada makna tidak sempurna. Ya, illa min udhurin, kecuali karena udhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Pak Soleh azan di masjid. Ada salah satu jamaah komplek ini lagi sakit. Kenapa? Lagi sakit kakinya. Tidak ada yang mau memapah ke masjid. Ya, walaupun dekat rumahnya di sini, tetangga masjid lagi. Ya. Jadi salah satu keuzuran, ya, salah satu keuzuran. Dalam hadis ini boleh sholat di rumah, tidak usah ke masjid, tapi benar-benar uzur. Ya, nah ini dalam hadis. Tapi ada hadis lain, ya, yang menjelaskan bahwasanya, ya, dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muslim yang bersanad dari Abi Hurairah, anna rajulan a'ma, bahwasanya seorang laki-laki buta, ya, buta dia, kaki sih bisa Ustaz, tapi penglihatan melihat jalan itu tidak bisa dia. Tapi kalau orang buta zaman sekarang ini bisa, ya, melalui tongkat, bisa diarah dia. Ya, kesana kemari jualan orang buta. Ada juga yang dituntun. Ya, seorang a'ma, seorang buta. Qala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Tidak punya saya seorang pendamping untuk mendampingi aku ke masjid. Ini orang buta mengeluh kepada Rasul setelah mendengar salat ini, mendengar hadis bahwasanya siapa yang mendengar azan dan dia tidak menunaikan salat di masjid, maka tidak sah salatnya. Orang buta ini protes, aku ini buta Rasul, bagaimana saya? Dan tidak ada orang yang membawa saya, mengarahkan saya ke masjid. Fahalli min rukhsatin an usalliya fi baiti. Apakah saya mendapatkan fasilitas kemudahan untuk saya salat di rumahku? Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nidaa? Apakah engkau dengar azan untuk salat? Maka seorang buta menjawab, qala na'am, aku mendengar ya Rasulullah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala fa'aujaba, ya, maka penuhilah panggilan azan itu. Nah, seorang yang buta. Jadi seorang yang buta saja dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid ketika dia mendengar azan. Nah, sekarang timbul permasalahan. Kalau dulu kan speaker Ustaz belum ada. Kan ini alasannya kan? Speaker belum ada Ustaz. Yang di samping masjid bolehlah, karena Bilal itu azannya di atas. Di atas. Kemudian suara Bilal itu kencang. Dan di sekitar masjid itu memang di sekitar masjid, ya, di sekitar masjid pasti dengar. Nah, sebahagian para ulama kalau mengacu kepada aslinya hadis ini dilibatkan kepada mereka-mereka atau diitlakkan hadis ini kepada mereka-mereka yang ada di sekitar masjid. Melihat hadis ini, karena dulu katanya speaker belum ada.
Sekarang speaker udah ada Ustadz, radius 1 kilometer kedengaran azannya Pak Soleh. Nah ini beliau mau siap udah azan nih. Iya, ke rumah saya dekat nih, bisa kedengaran karena speaker. Nah, kalau mengandalkan speaker dan ini dan ini merupakan ijtihad para ulama, maka yang tidak pakai speaker pun kalau mendengarkan suara azan maka bersegeralah ke masjid. Yang pakai speaker juga sama karena kondisinya berbeda. Bukankah dengan speaker walaupun antum jauh di sana dibantu untuk mengingatkan Anda untuk salat berjamaah. Jadi speaker itu merupakan bid'ah, tapi yang baik. Ya. Ada juga anti speaker. Kalau Bapak ke Parung ada itu, masjidnya nggak pakai speaker sholat. Azannya juga sendiri-sendiri aja azannya gitu ya, nggak kedengaran keluar. Ada juga yang berpahaman seperti itu. Nah, jadi sarana untuk membantu kita dalam mengingatkan salat, maka sebagian para ulama maka aujaba, kamu penuhi undangan salat itu walaupun Anda berada dimanapun. Dengan adanya speaker kita diuntungkan, diingatkan untuk melakukan salat dalam awal waktu dan kondisi berjamaah. Barangkali itu Bapak yang dimuliakan Allah, alasan-alasan dari dalil Al-Quran dan hadis terkait dengan kewajiban dan sunnahnya dalam melakukan ibadah salat berjamaah. Semoga bermanfaat. Nah itu uzur Pak. Masa saya harus duduk juga kan? Nah minimal harus dirapatkan Pak. Dirapatkan ke bapaknya ya, yang punya kursi juga, maka tolong kalau yang sudah uzur kursi ataupun apapun dia jangan di tengah duduknya, kasih di pojok ya, kasih di pojok. Nah sehingga nanti yang di tengah ini tertib dan rapi. Kalau di pojok itu tidak ada masalah, paling yang di sebelahnya nanti yang harus merapat ke bapak yang uzur memakai kursi dalam sholatnya. Gitu Pak ya. Baik, barangkali itu. Nah, kalau ada pertanyaan nanti boleh ya, boleh sambil diskusi ketika waktu lowong ada. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan. Kita mohon kepada Allah agar dikuatkan dan diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Wabil khusus salat berjamaah mendapatkan nilai 27 kebaikan di sisi Allah ketimbang salat sendiri. Hadani Allah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah